Banyak orang mengira ini hanyalah F-16 buatan Jepang, tapi kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Inilah Mitsubishi F-2, jet tempur yang lahir dari kerjasama Amerika dan Jepang, namun akhirnya berkembang menjadi simbol kemandirian teknologi pertahanan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang tak diizinkan memiliki kekuatan militer ofensif. Namun, seiring meningkatnya ketegangan di Asia Timur, terutama pada tahun 1980-an, Jepang sadar bahwa mereka perlu jet tempur modern untuk menjaga wilayah udara luasnya. Pada saat itu, Amerika Serikat menawarkan F-16 Fighting Falcon, tapi Jepang ingin lebih. Mereka ingin menguasai teknologinya, bukan sekedar membeli. Akhirnya pada tahun 1987, proyek FSX atau Fighter Support Eksperimental diluncurkan. Dan disinilah kolaborasi unik dimulai antara Lockheed Martin dan Mitsubishi Heavy Industries. Amerika memberikan izin kepada Jepang untuk menggunakan desain dasar F-16C Block 40, tapi dengan banyak batasan. Beberapa komponen utama seperti radar, avionik, dan sistem peperangan elektronik harus dikembangkan sendiri oleh Jepang dengan pengawasan ketat AS. Menariknya, Mitsubishi F-2 akhirnya punya 60% komponen buatan Jepang sendiri, termasuk radar ASEA pertama di dunia yang dipasang di jet tempur operasional. Ya, radar JAPG-1 buatan Mitsubishi Electric adalah pionir sebelum Amerika mengembangkan radar ASEA untuk F-16 mereka sendiri. Sekilas memang mirip, tapi perbedaan keduanya cukup besar. Berikut beberapa fakta menarik. Sayap F-2 lebih besar 25% dari F-16, terbuat dari bahan komposit karbon agar lebih ringan dan kuat. Avionik F-2 lebih maju dengan sistem komunikasi dan sensor buatan Jepang. Kokpit F-2 menggunakan layar multifungsi berwarna penuh, jauh lebih modern dibandingkan F-16 saat itu. Struktur dan perangkat lunaknya disesuaikan agar mudah mengintegrasikan rudal dan bom buatan Jepang seperti AAM-3 dan ASM-2. Tapi di sisi lain, biaya pengembangannya melonjak drastis. Satu unit F-2 bisa mencapai lebih dari 120 juta dolar, hampir 2 kali lipat harga F-16 biasa. Kelebihannya, radar ASEA generasi awal yang sangat akurat, integrasi senjata anti kapal buatan Jepang, stabilitas penerbangan di area laut lepas dan jarak jauh, produksi dan perawatan dikuasai oleh industri Jepang. Kelemahannya, biaya operasional tinggi. Produksi terbatas, hanya sekitar 94 unit. Desainnya berbasis F-16 generasi keempat, sehingga mulai tertinggal dari jet generasi 4.5, seperti F-15IX atau F-35. F-2 dirancang untuk multi-role, bisa menyerang target udara maupun laut. Beberapa senjata yang bisa dibawanya antara lain rudal udara ke udara AAN-3 dan AAM-5, rudal anti kapal ASM-2 jarak menengah buatan Mitsubishi, bom berpanduan JDAM dan MK-82, meriam internal JM61A1 Vulcan 20 mm. Dengan kombinasi ini, F-2 bukan hanya penjaga langit Jepang, tapi juga ancaman mematikan bagi kapal musuh di Laut Cina Timur. Banyak yang bertanya, apakah F-2 bisa menandingi F-15? Jawabannya tergantung. F-15J memiliki kecepatan dan daya dorong yang jauh lebih besar, cocok untuk superioritas udara. Sementara F-2 unggul dalam misi serangan presisi dan anti kapal dengan sistem elektronik yang lebih fleksibel. Keduanya saling melengkapi, seperti duet antara pedang dan perisai dalam doktrin udara Jepang. Jepang saat ini sedang mengembangkan FX, atau dikenal juga sebagai Mitsubishi F-3, pesawat tempur generasi ke-6 yang akan menggantikan F-2 mulai tahun 2035. Namun hingga saat itu tiba, F-2 tetap menjadi tulang punggung Japan Air Self-Defense Force atau JASDF, menjaga wilayah udara Jepang dari ancaman negara tetangga. Dan meskipun F-2 sering dianggap sebagai bayangan F-16, kenyataannya pesawat ini adalah simbol evolusi kemandirian industri pertahanan Jepang.
Dari sekedar lisensi F-16, Jepang berhasil menciptakan jet tempur unik yang melampaui batas kolaborasi. Mitsubishi F2 adalah bukti bahwa inovasi bisa lahir bahkan dari batasan yang ketat. Apakah FX nantinya akan jadi penerus sejati yang membawa Jepang ke era jet tempur generasi ke-6? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dunia militer dan teknologi pertahanan dunia. Terima kasih sudah melihat channel kami, sampai jumpa di video berikutnya.